9 kali main di partai puncak. 9 kali berdiri di lapangan di momen yang paling disorot dunia. 9 kali ada di starting 11 laga yang paling menentukan. Dan dalam 9 kesempatan emas itu, dia tidak bisa mencetak 1 gol sama sekali. Dia bukan pemain sembarangan yang kita omongin. Ini Erling Haaland. Pria yang musim ini saja udah nyetak lebih dari 26 gol di Premier League. Seorang yang dijuluki mesin gol paling efisien yang pernah ada di era modern sepak bola. Tapi begitu masuk ke momen yang paling penting, dia seolah menghilang dari perebutan gol. Jadi apakah Erling Haaland punya sebuah kutukan? Mari kita bahas dalam video ini. Sekarang mari kita update terbaru dari performa Erling Haaland. Tanggal 16 Mei 2026 adalah hari di mana FA Cup Final dimainkan. Manchester City versus Chelsea di Wembley Stadium. Salah satu panggung paling ikonik dalam sejarah sepak bola Inggris. Di atas angin, tentu Manchester City harus keluar sebagai juara dengan mudah. Alasannya simpel, karena Chelsea selalu kalah ketika main di Wembley. Dan tentu saja Manchester City menang 1-0 atas Chelsea dan keluar sebagai juara. Tapi perjalanan Haaland di laga itu nggak mulus dari awal. Di menit ke-27, Haaland sempat berbalik dan menceploskan bola ke gawang dari umpan Matheus Nunes. Tapi perayaan itu langsung diputus karena bendera offside terangkat. Dan gol itu dianulir. Bayangin perasaan dia detik itu. Udah nunggu 9 final tanpa gol, udah hampir, dan tiba-tiba bendera wasit terangkat. Rasanya kayak kutukan itu nggak mau pergi begitu saja. Tapi cerita belum selesai. Di menit ke-72, Haaland menjadi penentu kemenangan bukan lewat gol, melainkan lewat assist. Plot twistnya adalah Haaland memang belum mematahkan kutukan itu. Tapi setidaknya dia berhasil membantu City meraih gelar juara lewat assist-nya itu. Jadi rekor 9 final 0 gol itu sekarang resmi berubah menjadi 10 final 0 gol. Tapi apakah satu assist penentu kemenangan bisa menembus kutukan 10 final tanpa gol? Seorang striker itu sebetulnya kerjaannya cuma satu, yaitu mencetak gol. Erling Haaland sebetulnya sudah menjadi striker yang mematikan. Di laga biasa namanya selalu muncul di papan skor. Tapi kenapa di partai final dia selalu gagal? Itu artinya dia bukan pemain big match kan? Masalahnya ini bukan hanya di satu final saja. Tapi sudah 10 kali semenjak berseragam Manchester City, dia selalu kesulitan. Ini bukan soal nasib buruk. Ini bukan soal keberuntungan yang lagi nggak berpihak. Kalau sekali atau 2 kali, oke, mungkin itu memang faktor luar. Tapi jika 10 kali, tentu itu adalah kutukan. Bahkan di FA Cup final kemarin, ketika peluang ada di depan matanya, justru harus dianulir karena offside. Kemudian situasi di mana dia bisa saja tetap mencoba menyelesaikan sendiri, tapi dia justru memilih mengupar ke Semenyo. Buat para pengkritik, ini bukan tanda bahwa dia tampil bagus di final. Itu tanda bahwa ketika tekanan paling tinggi, instingnya untuk jadi eksekutor utama melemah. Dan buat seorang striker kelas dunia, itu adalah kelemahan yang serius. Ada juga yang bilang bahwa Haaland ada produk sistem Pep Guardiola. Bahwa tanpa mesin Manchester City di belakangnya, tanpa umpan-umpan terukur yang selalu mendarat tepat di kakinya, dia akan terlihat biasa saja. Dan argumen itu makin kuat ketika melihat fakta bahwa di laga-laga knockout yang tekanannya berbeda, performanya memang gak sedominan di laga liga biasa. Ada satu argumen yang sangat sulit untuk dibantah. Satu game gak menggambarkan Haaland di sepanjang turnamen. Dan ini fakta yang gak bisa dibantah hanya dengan emosi. Haaland menjadi pemain tercepat yang mencetak 100 gol di Premier League. Mencapai tonggak itu dalam hanya 111 penampilan. Dia bisa mencetak rekor Alan Shearer yang sudah berdiri sejak 1995 dan dicetak setelah 124 pertandingan. Dalam musim 2025-2026, Haaland juga menjadi pemain tercepat yang mencetak 50 gol di Liga Champions. Mencapainya hanya dalam 49 pertandingan. Di musim Premier League 2025-2026 saja, Haaland sudah mencetak 26 gol dan 8 assist. Dan kalau masih belum cukup terkesan, ingat ini. Di kancah internasional bersama Norwegia, Haaland menjadi pemain tercepat yang mencetak 50 gol internasional. Dia berhasil memecahkan rekor Harry Kane yang mencapainya dalam 71 penampilan. Sementara Haaland melakukannya hanya dalam 46 penampilan. Dan itu sebetulnya bukan pemain biasa.
Dia itu anomali. Sesuatu yang mungkin gak akan kita lihat dalam 1 atau 2 generasi sepak bola. Dan mengukur seluruh karir Haaland yang luar biasa itu hanya dari sebuah gol di final. Jelas itu tidak pernah adil. Jadi kenapa Haaland diperlakukan berbeda? Sebetulnya Erling Haaland bukanlah satu-satunya pemain yang gagal ketika di final. Maksudnya gagal dalam mencetak gol ya. Karena ada striker hebat lainnya yang justru juga kesulitan mencetak gol ketika dia bermain di final. Contohnya seperti Thierry Henry dan Alan Shearer. Thierry Henry mungkin striker terbaik yang pernah bermain di Premier League. Teknik sempurna, kecepatan luar biasa, insting gol yang tajam. Tapi catatan finalnya bukan yang paling impresif. Tahu nggak ada yang kemudian meragukan status legendanya? Alan Shearer, top scorer Premier League sepanjang masa dengan 260 gol. Simbol Newcastle, ikon sepak bola Inggris. Final besar? Gak terlalu bersinar. Tapi dia tetap dihormati sebagai salah satu striker terbaik yang pernah ada. Kenapa mereka bisa dapat pas untuk catatan finalnya? Tapi Haaland enggak. Jawabannya ada satu kata, ekspektasi. Shearer dan Henry hidup dan bermain di era berbeda. Era di mana statistik gak sedetail dan semudah sekarang untuk diakses. Di mana media sosial belum bisa mengemas satu grafik dan menyebarkannya ke seluruh dunia dalam hitungan jam. Tapi Haaland lahir dan berkembang di era di mana setiap angka tercatat, setiap momen tersimpan. Setiap kegagalan sekecil apapun langsung jadi bahan viral dan analisis tanpa akhir. Ekspektasi terhadap Haaland sudah begitu tingginya. Sebagian karena memang statistiknya sendiri yang menciptakan ekspektasi itu. Sehingga ketika dia gagal di satu aspek, satu celah kecil langsung diperbesar. Jadi sekarang setelah memahami ini semua, setelah tahu fakta-faktanya, apakah masih percaya bahwa seorang striker sejati harus mencetak gol di final?